kepala sekolah yang saya hormati, sekalian rekan sejawat dan wali murid, dan juga calon guru penggerak Bu Liska yang ada di SMP Petra 3. Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Bu Liska, di sini kita akan berdiskusi tentang cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid masa yang akan datang. Berikut saya akan menjelaskan tentang masalah pertemuan di sore hari ini. Yang pertama adalah dan diskusi. Yang kedua merumuskan umat dan melihat visi sekolah. Yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir penutup yang nantinya akan disimpulkan oleh pembicara serta calon pembicara di SMP Petra 3. Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini. Semoga diskusi pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik dan juga akan membawa keberkahan kepada kita semua. Tentu saja kita di sini mengharapkan sekolah akan menjadi lebih baik dan juga kita lebih mengenal siswa-siswa kita. Demikian dari saya Bapak Ibu. Diskusi nanti akan dipimpin langsung oleh Bu Liska. Dan saya berharap Bapak Ibu yang ada di sini bisa berperan aktif untuk membantu. Semoga semua yang kita lakukan akan membawa kebaikan untuk sekolah SMP Petra 3. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bu Liska. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aris telah membuka diskusi kita pada sore hari ini. Oke, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Aris, hari ini kita akan mengulas dan membahas tentang visi sekolah. Nah, Bapak Ibu sudah menerima LKS di meja Bapak Ibu. Ya. Oke, sebelum kita sama-sama membahas tentang LKS, kita sudah Bapak Ibu cermati, ya. Nah, di sini kita sudah pernah belajar tentang pendidikan menurut filosofi KHD, kan teman-teman, Bapak Ibu sudah mengerjakan aplikasi Merdeka Belajar, ya. Materinya kurang lebih hampir sama dengan itu yang akan kita bahas juga hari ini. Nah, sebelum kita membahas tentang melengkapi kalimat-kalimat lengkap tersebut, nah di sini ada filosofi KHD yang masih belum lengkap tulisannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa, ya. Nah, di sini ada menuntun segala KHD yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai titik-titik, ya, dahulunya huruf pertama K, huruf ketiga S, dan titik-titik, ya, huruf pertama K, huruf ketiga B, yang setinggi-tingginya baik sebagai titik-titik maupun sebagai anggota. Nah, jadi sebelum kita berdiskusi, ya, kita coba main-main dulu, ya. Jadi kita sudah sore, ya. Kita ada game sedikit, ya, untuk mengingat kembali, ya, sedikit ingatan yang sudah kita pelajari di aplikasi. Mungkin ada yang bisa Bapak Ibu. Nah, di sini ada menuntun segala apa kira-kira? Kodrat ya, itu. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. 100 ya, Bu, luar biasa. Udah masih ingat ya, kres ya. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota. Luar biasa, 100 mungkin aku. Oke, meskipun jangan power. Oke, mati power, ya, mati powerful, ya. Oke, coba kita cek tadi yang kita bahas. Tujuan pendidikan menurut belajar dewasa yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 100 Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya, nah kali ini kita akan membahas kalimat yang belum lengkap di sini. Nah, Bapak Ibu bisa membuka LKS pada halaman pertama. Pada kalimat lengkap tersebut tentang cita-cita untuk murid. Jadi apa harapan kita untuk murid kita?
Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin saya bacakan dulu untuk pertanyaannya. Yang pertama pertanyaannya, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Jadi kita sebagai pendidik, kita berharap murid kita nanti akan menjadi murid yang seperti apa? Kemudian pertanyaan berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah, jadi kita tuh mempercayai bahwa murid itu seperti apa dan bagaimana. Kemudian di sekolah kita ini kita mengutamakan pendidikan yang seperti apa. Kemudian berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi kita memiliki murid, ada yang sudah senior di sini pasti sudah mengalami banyak karakter-karakter siswa gitu ya. Jadi murid di sekolah kita ini sadar betul tentang apa. Kemudian berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk, jadi kita yakin untuk tujuan kita itu apa gitu. Dan kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa yang kita pahami tentang pendidikan untuk murid-murid kita gitu. Oke, tadi kan sudah menerawang jawaban begitu ya sebelum dimulai kegiatan ini. Nah, untuk yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang ada yang bisa menjawab. Kita memimpikan murid yang kreatif, ada yang kreatif, mandiri, belajar dengan riang dan gembira, kemudian percaya diri, bertakwa. Nah, itu sesuai dengan karakter pelajar Pancasila yang tadi bermandiri begitu ya. Selain itu ada apa lagi? Tadi ada yang bahagia, belajar dengan bahagia gitu ya. Jadi berkarakter unik oke. Jadi setiap kita memiliki karakter-karakter yang unik ya. Jadi tadi kita memimpikan murid-murid yang tadi sudah kita jabarkan bersama dan itu sebenarnya masuk ke dalam profil pelajar Pancasila gitu ya. Nah, itu adalah harapan kita ya. Kemudian apa yang kita percayai? Bahwa kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakteristik yang baik. Jadi murid adalah aset bangsa dengan karakter yang baik. Ada lagi, potensinya harus berkembang. Betul sekali ya, kita percaya bahwa murid adalah karakter yang unik, aset bangsa yang karakternya atau potensinya harus berkembang. Nah, kita di sini fungsinya atau pendidik fungsinya sebagai pembimbing atau penuntut mengembangkan karakter atau potensi siswa menjadi lebih baik sekali. Gitu. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Nah, di sekolah kita ini ya, apa yang kita utamakan? Karakter ya. Jadi bukan hanya pendidikan akademik, tapi karakter juga kita utamakan. Nah, di sekolah kita mengutamakan pendidikan secara akademik dan tidak di nomor 2 kan ya, karakter juga sangat penting untuk kita bina. Kemudian berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi murid yang ada di sekolah kita ini mereka sadar bahwa bagaimana begitu? Gak apa-apa, kita diskusi aja. Karakter dan Ya, jadi murid di sekolah kita ini sadar bahwa karakter satu berbeda dan mungkin ada zaman semakin berubah. Jadi siswa sadar bahwa zaman semakin berubah. Makanya kita di sini ada untuk membimbing siswa, menuntut siswa bahwa perubahan itu harus perubahan yang positif. Jadi kodrat alam dan kodrat zaman kita membimbing siswa, mengarahkan siswa sesuai dengan kondisi yang sekarang. Karena kondisinya lebih ke IT gitu ya. Jadi kita mengarahkan siswa untuk bisa berkembang secara IT tapi harus bijak dalam menggunakannya. Kalau kodrat alam berarti kita sesuai dengan budaya, kita belajar tentang budaya, tapi budayanya disesuaikan dengan budaya Indonesia. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa sangat penting sekali ya hal-hal tersebut. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik, membimbing, betul, mengembangkan, betul. Jadi kita atau warga di sekolah ini yakin untuk kita mau membimbing, kita mau mendidik,
kita mau menumbuhkan ya seperti misi ya, menumbuhkan, mengenal ya. Oke, jadi kita sebenarnya tanpa kita sadari kita tuh sudah menghayati dan melakukan visi misi kita. Oke, kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ya, setiap siswa memiliki karakter yang berbeda. Lagi bergerak maju, terus berkembang. Sekolah mampu mengembangkan kemampuan siswa, betul, kemampuan baik dalam akademik maupun karakter ya. Dan itu sudah kita lakukan ya dengan luar biasa Bapak Ibu ketika pulang sekolah ya, mengajari, membimbing anak baik itu siswa yang ikut lomba nasional, internasional. Bapak Ibu mengeluarkan waktu yang luar biasa. Selain jam mengajar seperti biasa, tapi Bapak Ibu masih mau meluangkan waktu untuk memberikan waktu lebih siswa. Selain itu di sekolah kita juga begitu banyak program untuk mengembangkan karakter siswa, baik itu KGB, baik itu PD, baik itu kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan dan telah kita lakukan. Sebenarnya itu adalah kegiatan untuk mengembangkan karakter siswa. Siswa belajar untuk percaya diri tampil, siswa belajar untuk bekerja sama dalam kelompok, baik itu L, dan nanti kegiatan kita yang penampilan L masing-masing LS itu anak-anak belajar bekerja sama, anak-anak belajar percaya diri, anak-anak dituntut untuk kreatif apa yang akan ditampilkan. Jadi baik itu dalam hal proses pembelajaran atau kegiatan di luar pembelajaran, sebenarnya kita sudah mendidik mereka baik dalam bidang akademik maupun karakter. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi kita sudah membahas cita-cita kita murid dan apa harapan kita untuk murid, apa yang kita yakini ya. Nah, sekarang kita akan melihat kembali PPPK Petra. Sudah hafal sebenarnya ya. Visinya kita adalah, mari sama-sama kita ucapkan, menjadi lembaga pendidikan holistik dengan penuh hati bagi Tuhan serta sesama. Oke, holistik di sini sudah mencakup semuanya ya, baik itu karakter, baik itu akademik, kita utamakan di sini. Dan kita menjadi lembaga pendidikan Kristen selain holistik inspiratif atau bisa menginspirasi orang-orang di sekitar kita dan berprestasi. Apakah berprestasi di sini selalu berkaitan dengan akademik? Tidak ya. Prestasi di sini siswa ada perubahan sedikit saja dalam karakter mereka menjadi pribadi yang lebih baik, itu sudah merupakan prestasi siswa. Itu sudah merupakan pencapaian siswa yang luar biasa. Kalau kita melihat diri kita sendiri, mungkin kalau kita ingin berubah itu sulit ya. Nah, apalagi untuk siswa ya, siswa itu perlu dituntun, perlu dibimbing. Jadi kalau misalkan ada perubahan siswa ke arah yang positif, meskipun itu cuma sedikit, itu merupakan prestasi yang luar biasa. Nah, mereka di tingkat remaja yang butuh bimbingan gitu ya, mereka mau menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi itu merupakan prestasi yang luar biasa yang pantas kita apresiasi. Nah, dan berprestasi dengan sepenuh hati bagi Tuhan serta sesama. Sepenuh hati. Sepenuh hati di sini kita melakukannya dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan serta sesama. Kalau semua dan apa yang kita lakukan itu atas dasar yang benar ya, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan, maka otomatis setiap apa yang kita lakukan di sekitar kita, baik itu kita sebagai guru, baik itu kita sebagai siswa, itu pasti kita melakukan yang terbaik, dan kalau itu untuk Tuhan kita akan berikannya dengan maksimal gitu. Apakah itu untuk kita? Mungkin itu untuk kita juga, tapi yang pertama adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, itu misi PK Petra yang sebenarnya kita setiap hari sudah mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, visi sekolah dan cita-cita kita. Nah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Benar nggak Ibu? Apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah. Ya mungkin di sini saya minta pendapat paling murid.
Pak Eko. Gimana Pak Eko? Kan muridnya dari Petra 3 gitu ya Pak Eko. Kira-kira bagaimana Pak? Namanya walaupun dalam keadaan salah apapun minimal membantu sudah poin tertentu dan tidak input dalamnya yang saya sampai aku tidak mungkin sekolah yang tidak lain memang ada beda ketika pergaulan di dalam sekolah itu karena ya komunikasi pun kalau di masyarakat sekitarnya kan emosional dan sebagainya dan biasa di dalam pendidikan di dalam pendidikan ini total. Terima kasih Pak Eko, sangat luar biasa ya, sangat menjiwai dan paham sekali tentang misinya Petra dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mendidik anaknya sekolah di Petra. Tadi sudah Pak Eko mungkin dari dulu, sekarang mungkin ada yang mau berpendapat apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita yang kita sudah merumuskan ya cita-cita tadi atau harapan kita untuk murid kita itu ingin menjadi murid yang seperti apa? Tadi sudah kita bahas, kita ingin anak-anak kita tadi mandiri, kreatif, inovatif, gotong royong, belajar dengan bahagia. Nah, bagaimana apakah visi sekolah kita sudah sesuai atau selaras untuk mewujudkan murid yang seperti yang kita harapkan? Mungkin Bu Tir bisa memberikan pendapatnya. Terima kasih. Menurut saya biasa ya, sudah lengkap sekali. Kita sudah mengupayakan visi kita dengan sebaik mungkin, holistik, mencakup keseluruhan, baik itu dalam akademik maupun karakter. Tadi sudah dijelaskan ya, dalam akademik kita memfasilitasi mereka untuk menuntut atau membimbing mereka untuk menjadi pribadi lebih kreatif dengan cara kita berkolaborasi banyak mata pelajaran. Di sana siswa lebih kreatif lagi untuk matematikanya di mana, fisikanya di mana, bahasanya di mana, gitu ya. Jadi mereka banyak belajar tentang profil Pancasila dari proyek-proyek yang telah Bapak Ibu terapkan. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu sudah rancangkan selama ini saya lihat sangat luar biasa sekali. Itu sangat mengasah talenta-talenta anak-anak kita yang mungkin awalnya ya, karena begitu banyak bidang, jadi mau tidak mau semuanya kebagian. Mau tidak mau semuanya akan tampil dan maju ke depan. Nah, itu memupuk ya anak-anak kita untuk belajar banyak hal, belajar untuk percaya diri, belajar untuk berani, belajar untuk mengekspresikan diri, belajar untuk mengembangkan ya, dan melihat apa potensinya mereka.
Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, jika belum, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Nah, tadi teman-teman sudah menjelaskan bahwa visi kita yaitu sudah bisa atau sudah mencakup tentang harapan yang kita inginkan dari murid-murid kita atau dari murid yang ingin kita cita-citakan. Jadi, apakah ada tambahan kira-kira Bapak Ibu untuk visi kita? Atau sudah aman ya? Kalau holistik itu sudah mencakup pula ya kira-kira saya. Jadi, akademik masuk, karakter masuk semuanya. Oke, jadi sudah aman untuk visinya kita. Oke. Nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan kalimat visi sekolah? Setuju. Tadi apa Bapak Ibu? Masih ingat? Menjadi aktivitas yang dengan sempurna bagi Tuhan serta sesama. Kita sama-sama berharap bahwa visinya kita tidak hanya kita hafal, tapi kita cermati, kita hayati, kita terapkan untuk kita sendiri dan untuk anak-anak kita, untuk kemajuan baik itu akademik maupun karakter siswa-siswa kita. Jadi kita semua sudah setuju dengan visinya sekolah kita. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke LT2, Bapak Ibu. Nah, bagaimanakah sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua? Jadi kalau visi kita tadi itu seperti itu ya, kita laksanakan atau kita merupakan lembaga pendidikan Kristen yang holistik ya. Nah, apakah sikap dari warga sekolah ya, baik itu murid, baik itu guru, baik itu kepala sekolah dan orang tua, apakah sudah mencerminkan visinya sekolah kita? Sudah ya. Coba kita memberikan contoh ya di sini. Apa ciri-ciri atau apa yang dilakukan murid ya ketika mereka ini sudah mencerminkan visi sekolah? Gimana Pak Eko? Rasa hormat ya, rasa hormat kepada guru. Jadi setiap pagi ketika ada guru yang berjaga di depan, anak-anak auto memberi salam, gitu ya. Jadi karakter dari yang paling sederhana. Ada pendapat lain, Bu Ria? Ya. Setiap pagi Jadi contoh berikutnya anak-anak kita sudah sesuai dengan visinya kita karena setiap pagi, setiap awal kegiatan sebelum pembelajaran diawali dengan doa dan renungan, dan itu yang memimpin siswa sendiri gitu ya. Jadi anak-anak tidak hanya mendengar tapi mereka sudah berani ya untuk menyampaikan firman Tuhan, dan kita yakin dari hal-hal sederhana tersebut setiap pagi, setiap hari dipupuk kalau sesuatu atau satu hari diawali dengan sesuatu yang positif ya, kita berharap di satu hari itu setiap apa yang dilakukan siswa adalah hal yang positif, karena apa yang kita ketahui di pagi hari ya itu menjadi motivasi atau acuan kita untuk melakukan setiap kegiatan kita ya. Itu untuk murid, jadi beberapa contoh murid yang sudah sesuai dengan visi sekolah. Kalau guru, apa yang dilakukan atau contoh-contoh ya yang dilakukan guru ketika guru sudah mencerminkan guru bisa tes konsentrasi. Jadi di sini kita tahu bahwa ini sudah sangat berjuang luar biasa ya untuk memberikan yang terbaik begitu ya, baik itu dalam akademik tadi ya, memang awalnya mungkin tidak mudah ya untuk seorang guru itu mampu melebur dengan mata pelajaran lain, apalagi kita sering ya melakukan proyek-proyek yang level gabungannya itu banyak. Jadi di situ kita tidak egois ya, kita mau melihat ini sisi
fisikanya di sini, sisi matematikanya di sini. Jadi semuanya penting, tidak ada kurang, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Jadi semuanya penting. Gitu. Kemudian tadi juga sudah disebutkan kita guru-guru di sini cukup kreatif karena kreatif dan inovatif ya, karena saat memfasilitasi siswa kita membentuk klub-klub yang banyak ya untuk menampung potensinya siswa, baik itu radio sekolah, baik itu fotografi, hip hop, basket dan lain-lain ya. Nah itu untuk guru. Nah untuk kepala sekolah, nah ini kepala sekolah kita sudah sangat memberikan teladan ya untuk sekolah kita dan sudah mencerminkan visi dari sekolah kita. Nah untuk orang tua, mungkin Pak Eko mau berpendapat lagi bagaimana salah satu contoh sikap dari orang tua yang mencerminkan visi dari sekolah kita. Kalau kita tahu mas dari perkembangan proses kita juga mengikuti apa yang telah diberikan oleh ya sekalipun kita main berinvestasi. Intinya juga kita ada sampai beberapa kali tidak itulah tugas mungkin kasusnya yang sama. Ya, jadi Teta ini sudah sederhana ya melayani siswa. Jadi ketika ada siswa yang sakit ya kita berkunjung ke rumah mereka. Ada siswa yang mengalami masalah kita juga berkomunikasi secara rutin dengan orang tua sehingga kita mengetahui apa yang menjadi keluh kesah orang tua dan kita bersinergi satu sama lain untuk mencapai pelayanan yang ya, jadi cerminan sikap dari murid, guru, kepala sekolah dan siswa sesuai dengan isi sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke LK3 ya. Untuk LK3 ini inisiatif atau prakarsa perubahan ya, inisiatif atau prakarsa perubahan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu bisa mulai mengisinya ketika saya membacakan soalnya. Kemudian setelah ini nanti saya akan membagikan link Padlet, jadi Bapak Ibu bisa mengetikkan nanti jawabannya di Padlet tersebut. Nah, akan kita bahas sama-sama ya, hasil dari pemikiran Bapak. Oke, di sini ada 4 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Nah, kita tahu bahwa kita sudah berusaha yang terbaik ya untuk melayani siswa kita ya, untuk melakukan pendidikan yang berpihak kepada murid. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu di sini kreatif ya, sangat kreatif. Saya kira ada ide apa lagi ya, ada perkembangan apa lagi yang dapat dilakukan bersama ya untuk semakin mencapai visi sekolah. Nah, kita sebenarnya sudah menerapkan ya, sudah memaknai atau menghidupi visi sekolah. Tapi kira-kira apa perubahan yang dapat kita lakukan untuk semakin hari kita bisa mencapai visi sekolah yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Jadi ya kira-kira yang dapat dilakukan ya guru, untuk orang tua, untuk kepala sekolah ya mewujudkan visi sekolah kita. Kemudian yang ketiga,
apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Jadi yang pertama tadi kolaborasinya kira-kira apa, kemudian kegiatannya apa. Kemudian yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini. Jadi tadi kan kita yang pertanyaan pertama kita ada ide ya apa yang akan kita lakukan ya secara bersama-sama. Nah kira-kira langkah konkretnya itu apa yang supaya harapan kita atau idenya kita tadi dapat terrealisasikan dengan baik. Nah kemudian bagaimana pula rancangan konkretnya seperti itu. Oke, Bapak Ibu sudah membawa HP-nya masing-masing. Saya kirimkan link Padletnya. Oke, saya kirimkan di Google ya Bapak Ibu. Oke. Oke. Jadi di sini ada 4 pertanyaan ya. Di mana Bapak Ibu bisa memberikan jawaban di komen. Jadi yang pertama apa inisiatif ya, apa inisiatif yang dapat dilakukan. Jadi yang sebelah kanan ya Bapak Ibu, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai sekolah. Kemudian sebelah kirinya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan. Nah tadi apa saja kolaborasinya, kemudian bentuk kegiatannya apa, kira-kira yang melibatkan guru, orang tua, kepala sekolah ya, betul, untuk mencapai visi sekolah. Kemudian langkah konkretnya apa? Mungkin dari yang pertama dulu ya, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan. Jadi ini bisa berbagai bidang ya Bapak Ibu. Perubahannya bisa dalam proses pembelajaran ketika di kelas, atau mungkin bukan perubahan ya, tapi perkembangan ya, karena kalau kita melihat kita sudah mengupayakan semaksimal mungkin kita melakukan pendidikan yang berpihak kepada murid, kita memberikan pelayanan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kira-kira pengembangan apa lagi ya baik dalam proses pembelajaran atau mungkin kegiatan-kegiatan yang memacu siswa untuk mengembangkan potensi mereka masing-masing. Karena kita lihat anak-anak kita ini banyak level ya, dalam hal akademik maupun dalam talenta. Ada yang terlihat, ada yang kurang terlihat, begitu ya. Jadi bagaimana sih atau apa upaya kita supaya seluruh siswa itu nampak, begitu. Inisiatif perubahan. Atau mungkin bisa dituliskan dulu. Mana Pak Eko? Dan rasa visi kita itu luar biasa, tinggal bagaimana mengeksplor semua visi visinya. Itu kan kadang-kadang terpacu dengan padahal dalam satu sisi kita tidak bisa ini tidak bisa juga menyampaikan di dalam satu sisi itu kita belum tahu eksplorasi misalkan orang itu sudah ada misalkan dia pada tentang coba kita belum pernah sekali siswa itu tentang pada kemudian makan dalam jadi lengkap dalam karena itu meningkat pengertian tidak terbatasi apa yang ada
sebuah keragaman di dalam kita. Ya. Ya, oke. Ada tambahan lagi? Ya, oke. Jadi tadi Pak Eko menyampaikan untuk pengembangan talenta secara full ya, seperti kayak debat, gitu ya. Untuk debat secara ringan ya, sudah pernah kita lakukan. Pak Eko ketika kita pemilihan OSIS kemarin ya, ada debat, tapi ya debatnya tidak seperti seseru debat presiden dan seperti itu, tapi ada tanya jawab yang membuat siswa itu belajar tentang bagaimana mereka memilih, bagaimana mereka untuk menyampaikan visi misinya mereka dan program kerjanya mereka. Kemudian kalau ada pertanyaan dari siswa lain tentang visi misinya mereka berusaha untuk menjelaskannya. Jadi ya sudah cukup ya kita wadai, tapi mungkin belum semaksimal yang seperti pemilu presiden seperti itu. Kemudian ketika bulan bahasa kemarin juga ada debat bahasa Inggris ya. Jadi selain mereka belajar untuk berani berbicara, mereka juga mengembangkan potensinya dalam bidang bahasa. Tapi itu luar biasa, mungkin belum terlalu nampak karena masuk ke dalam bagian-bagian kegiatan seperti itu ya, mungkin kedepannya akan lebih kita nampakkan lagi gitu ya, atau lebih sering diadakan gitu ya untuk kegiatan-kegiatan yang seperti itu, yang seperti debat gitu ya. Nah di sini ada beberapa jawaban dari Bapak Ibu ya, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Jadi inisiatif perubahan yang dapat dilakukan, di sini ada yang menjawab meningkatkan kualitas diri. Nah ini benar sekali ya. Jadi perubahan itu sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri sebenarnya ya. Kalau misalkan kita ingin orang lain berubah menjadi lebih baik ya, apakah kita ini sudah menjadi orang yang seperti yang kita harapkan gitu ya. Jadi mari semuanya kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita dari diri kita sendiri sudah berubah, kita akan bisa menjadi contoh untuk orang lain. Oh ternyata si A melakukan hal demikian. Oh ternyata apa yang dilakukan A itu baik. Oh ternyata dia nggak banyak ngomong, tapi dia langsung membuktikan dengan setiap apa yang dia lakukan. Jadi contoh terbaik memang bukan perkataan, bukan hanya omongan, tapi contoh terbaik adalah dari apa yang kita lakukan. Jadi saya sangat setuju di sini bahwa yang pertama kita meningkatkan kualitas diri kita. Meningkatkan kualitas diri ini bisa bermacam-macam ya Bapak Ibu. Kita meningkatkan kualitas itu bisa dalam bidang talentanya kita atau kompetensinya kita. Mungkin dalam masa seperti ini ya, kita belajar lebih banyak tentang IT ya. Saya sangat kagum dan salut sekali dengan guru-guru Petra 3 yang awal-awal pandemi. Guru senior kita cukup banyak, tapi kita sama-sama bergerak gitu ya. Jadi kita tidak menyerah dengan keadaan, tapi kita mau belajar dari teman-teman yang sudah bisa. Jadi sangat patut untuk diapresiasi teman-teman kita yang senior maupun yang masih junior gitu. Nah selain itu kita memang juga perlu untuk mengembangkan kualitas diri dalam hal karakter kita. Ketika kita sudah memiliki karakter yang baik ya, kita kemungkinan besar atau kita yakini kita sudah bisa membimbing siswa ke arah yang lebih baik. Karena tidak mungkin ketika kita bilang ke siswa, ayo kita kamu kenapa terlambat, ayo belajar disiplin, bisa seperti itu. Tapi kita sendiri tidak mencontohkannya, gitu ya. Jadi yang dilihat siswa itu memang lebih ke real ya, apa yang kita lakukan, bukan dari apa yang kita katakan. Jadi meningkatkan kualitas diri ini sangat penting. Kemudian yang berikutnya di sini membantu mengembangkan kemampuan siswa yang beragam. Ini membantu mengembangkan kemampuan siswa yang beragam. Nah, anak-anak kita ini sangat luar biasa ya potensinya, baik itu dalam hal akademik maupun non akademik. Mereka memiliki potensi yang banyak
baik itu dance, baik itu basket, baik itu presenter, baik itu cooking dan lain-lain. Dan kita di sini sudah berusaha untuk mewadahi hal tersebut ya. Ya mungkin tidak semua bidang kita masukkan dalam LS kita ya, seperti taekwondo dan lain-lain ya, karena ya mungkin ada banyak pertimbangan untuk hal itu. Tetapi siswa bisa mengembangkan diri di luar dan kita support ketika siswa melakukan perlombaan seperti itu. Kemudian selanjutnya perubahan yang dapat kita lakukan yaitu proses pembelajaran yang mengembangkan potensi peserta didik. Peserta didik siap dalam pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Ya. Jadi memang dalam proyek yang kita lakukan itu sebenarnya kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila. Ketika kita memberikan proyek anak ya membuat video atau ya proyeknya anak-anak membuat lampu dekoratif ya, itu anak-anak kreatif dan inovatifnya itu sangat tertampil di sana. Jadi mereka dapat menciptakan atau membuat ya lampunya di atas ya atau lebih dari ekspektasi yang kita harapkan. Kemudian mandiri ya, ketika anak-anak diberikan tanggung jawab ya mereka secara mandiri dapat melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik. Kalaupun mereka ini bekerja dalam kelompok, itu biasanya mereka membagi tugas ya. Selain mereka berdiskusi ya, setelah mereka berdiskusi, biasanya mereka membagi tugas masing-masing. Nah itu juga anak-anak tanggung jawab ya ketika diberikan tugas-tugas seperti itu. Oke, ini banyak sekali ya untuk inisiatif perubahan ya. Kemudian di sini ada membuat kepanitiaan yang terdiri dari guru dan siswa untuk membuat suatu kegiatan ya. Ya ini sudah sering kita lakukan ya, membuat kepanitiaan yang terdiri dari guru dan siswa ya. Untuk siswa ini lebih ke OSIS dan PD ya sejauh ini yang terlibat. Kalau misalkan untuk melibatkan seluruh siswa sebenarnya bisa ya, seperti Natal kelas yang akan kita lakukan nanti, di mana di setiap kelas ada panitia masing-masing di mana mereka akan melakukan apa di Natal kelas tersebut ya. Jadi mereka menjadi panitia juga. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya ya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Nah ini kolaborasinya apa gitu ya kira-kira. Nah di sini sudah ada yang menjawab, mengundang orang tua sebagai seorang profesional untuk berbagi pengalaman pada siswa. Ya ini sudah kita lakukan ketika PD gitu ya. Jadi kita mengundang orang tua siswa ya yang bisa menjadi pembicara sesuai dengan tema pada saat itu. Kemudian sharing orang tua tentang profesi yang sesuai dengan mapel kepada siswa. Nah ini bisa kita lakukan. Kemudian mendatangkan orang tua untuk memberikan masukan yang memacu perkembangan visi pendidikan yang perlu diperbaiki secara profesional ya. Jadi memang kita memang perlu evaluasi ya setiap saat gitu, karena kan zaman makin lama makin bertumbuh, makin berkembang, dan kita nggak mungkin stagnan di situ saja gitu ya. Mungkin kita melihat dari sudut pandang kita apa yang kita lakukan sudah baik, tapi kita juga perlu melihat dari sudut pandang siswa, kita perlu melihat dari sudut pandang orang tua, kita perlu melihat dari sudut pandang masyarakat, apakah yang mereka lihat di kita ini sudah baik begitu ya. Jadi ini memang perlu kita menerima ya masukan dari orang tua. Kemudian kegiatan baksos. Nah ini kegiatan baksos ini yang sedang kita lakukan ya sekarang. Nah kegiatan baksos ini ya ini merupakan kolaborasi dari semuanya, baik itu guru, siswa ataupun orang tua, karena ketika orang tua mengizinkan ya pasti anak akan izin ke orang tua, aku akan baksos, aku ngasih ini. Nah itu pasti ada koordinasi yang baik. Nah itu dampaknya ke siapa nanti? Dampaknya atau baksosnya akan kita berikan ke warga yang membutuhkan atau ke sekolah yang membutuhkan. Jadi memang kita berupaya ya untuk memberikan dampak positif ya kepada warga sekitar kita. Kemudian yang berikutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Nah, ini bentuk kegiatannya. Di sini ada teman-teman yang menjawab, misalnya ada kegiatan sekolah yang dilakukan secara bersama-sama antara anak dan orang tua.
Misalkan saat 17 Agustus atau acara Natal yang dapat melibatkan orang tua dan siswa secara bersama-sama. Nah ini ketika pandemi kemarin sudah terlaksana ya, ketika lomba Paskah atau Natal kalau tidak salah, jadi siswa dan orang tua berkolaborasi. Kalau misalkan siswanya nyanyi, orang tuanya yang main musik atau kebalikannya begitu ya. Nah itu pernah kita lakukan ketika pandemi kemarin ya. Mungkin setelah ini kan siswa sudah masuk ya, mungkin nanti kita akan melakukan atau merancang apakah dimungkinkan begitu ya, karena orang tua anak-anak kita kan sibuk begitu ya, banyak yang bekerja, jadi dari gelap sampai gelap gitu ya. Jadi ini perlu dipikirkan secara matang untuk kolaborasi seperti ini. Kemudian mengadakan kegiatan kolaborasi antara orang tua dan sekolah, melakukan kegiatan parenting. Nah ini rutin kita lakukan ya dalam satu semester beberapa kali parenting, baik itu tentang BK, tentang kesehatan siswa begitu ya. Jadi ini akan terus kita lakukan. Kemudian kegiatan pentas seni. Nah kegiatan pentas seni ini setiap 2 tahun akan kita lakukan secara pentas seni yang lumayan wow gitu ya. Tapi untuk pentas seni kecil-kecilan ya sebenarnya sudah kita lakukan ya. Misalkan nanti kegiatan life skill, penampilan live itu kan pentas seni mini di sekolah sendiri gitu ya. Jadi dengan persiapan apa adanya ya beberapa hari gitu ya, nanti anak-anak bisa tampil. Oke, itu kegiatan yang dapat kita lakukan. Kemudian apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Nah, bagaimana rancangan waktunya? Jadi langkah konkret apa yang bisa kita lakukan? Nah, di sini ada teman-teman yang menjawab. Ada koordinasi, jadwal kegiatan, dan pelaksanaan. Oke. Jadi untuk melakukan satu kegiatan memang di sini diperlukan koordinasi dari beberapa pihak. Terutama memang kita konsultasi dulu kepada kepala sekolah apakah ketika kita melakukan kegiatan ini apakah ini baik, apakah ini diizinkan, kalau sasarannya seperti ini gitu ya. Jadi kita koordinasi dulu dengan kepala sekolah. Ketika setelah koordinasi dengan kepala sekolah, kita koordinasi dulu dengan ketua panitia ya. Kita koordinasi dengan ketua panitia, kegiatannya A, B, C gitu ya. Jadi dari situ ketua panitia menghimpun atau membentuk panitia, dan bisa dihasilkan kegiatan-kegiatan yang saya rasa luar biasa karena teman-teman atau Bapak Ibu sudah melaksanakan segala sesuatu dengan maksimal ya. Oke, itu jadi keempat pertanyaan sudah kita bahas ya, secara bersama-sama tentang inisiatif atau prakarsa perubahan ya. Ini sudah pukul 4:45 ya Bapak Ibu. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Tetap sudah gelisah. Oke. Nah, kesimpulan ya. Perwujudan misi pendidikan dimulai dari cita-cita diri yang harus diwujudkan dalam sebuah prakarsa perubahan. Nah, perubahan kecil dalam pendidikan dan konsisten akan berdampak pada tercapainya tujuan pendidikan. Kalau misalkan kita simpulkan ya dari awal, tadi kita berdiskusi tentang misi pendidikan ya. Tadi misinya kita apa Bapak Ibu? Menjadi lembaga pendidikan yang holistik, bagi Tuhan dan sesama. Setelah kita mengulik dan membahas visinya sekolah kita, visi sekolah kita sudah sangat mencakup tentang profil Pancasila yang diharapkan, di mana karakter-karakter profil Pancasila itu muncul dari setiap kegiatan, baik itu kegiatan akademik maupun kegiatan yang lain ya, dalam sosial yang lain. Nah di situ saya tadi sangat setuju sekali, setiap perubahan itu akan tampak nyata jika dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita berharap murid kita menjadi pribadi yang lebih baik, mari kita memberikan contoh, kita semakin hari menjadi pribadi yang semakin lebih baik. Kemudian apa saja yang bisa kita lakukan untuk semakin membuat sekolah kita ini menjiwai dan melaksanakan visi kita. Nah,
Jadi perubahan kecil dalam pendidikan itu bisa kita lakukan mulai dari diri sendiri dan dilakukan secara konsisten. Ya, mungkin di sini kita bisa saling mengingatkan satu sama lain untuk kita semakin hari semakin menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan yang terbaik untuk siswa. Kita memberikan sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti itu. Mungkin ada yang ditambahkan oleh Pak Aris? Oke. Yang dilakukan di Indonesia tadi luar biasa. Dan saya lihat di sini ada kolaborasi luar biasa dari rekan sejawat, dari masuk dan juga wali murid. Nah, ini sudah terbentuk kolaborasi yang luar biasa. Saya yakin semuanya luar biasa karena kompakan yang ada, saling memberikan umpan, saling refleksi dalam diskusi. Saya yakin kolaborasi ini akan berjalan. Apapun yang akan dilakukan, apapun upaya yang akan dilakukan, menjadikan sekolah ini lebih baik, saya yakin akan berjalan dengan baik apabila kolaborasi ini berjalan konsisten. Nah, saya sudah menemukan di sini Bapak Ibu, ada beberapa yang sudah sinkron, sudah mencerminkan pembentukan karakter profil pelajar Pancasila di dalam diskusi ini, dalam menyampaikan atau kegiatan yang nantinya atau yang sudah dilakukan SMP PTN 3 Surabaya. Dan saya juga sudah menemukan visi CGP dan juga visi sekolah ini sudah sinkron, tinggal pengembangan, tinggal menguatkan lagi. Ya, jadi di sini yang saya lihat ada mengembangkan karakter dan juga memperbaiki pertimbangan siswa. Nah, jadi apabila iman ini sudah tetap, maka kegiatan-kegiatan, maka karakter, maka kepribadian akan berubah dengan sendirinya dari diri siswa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk merubah segala sesuatu itu memang saya setuju mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa merubah orang lain, bagaimana kita bisa memberikan contoh kepada orang lain, kita itu bisa mencontohkan karakter yang baik. Nah, mulai dari diri sendiri atau menunjukkan kualitas diri. Bapak Ibu, anak-anak memang mempunyai karakter yang berbeda, mempunyai potensi dan gaya belajar yang berbeda. Jadi hati-hati Bapak Ibu, metode yang kita berikan belum tentu anak ini sesuai dengan apa yang kita sebut. Maka dari itu harus ada pemetaan Bapak Ibu, asesmen diagnostik. Anak ini sebetulnya anaknya kemana sih? Materi A atau materi A apabila kita berikan metode A sesuai dengan setiap kelas mempunyai asesmen yang berbeda. Contoh yang paling simpel, saya memberikan soal jelaskan pengertian ensemble musik. Satu anak menjawab, Pak, saya mengerjakan ini dengan cara saya membuat video. Saya mengerjakan ini dengan saya membuat poster. Saya mengerjakan soal ini dengan cara saya memainkan musik. Nah, itu sama Bapak Ibu. Ujungnya adalah sama menjawab satu pertanyaan yang saya berikan. Asesmen ini harus dilakukan supaya metode yang kita berikan ke siswa tidak salah alami. Siswa yang mau uji, kalau kita salah memberikan metode, bisa menjadi pukul tanpa kita sadari. Nah, jadi semoga visi yang akan dijalankan oleh BIS dan juga anak-anak yang hadir pada hari ini akan menjadikan anak-anak kita baik dan benar-benar mengangkat potensi yang ada di siswa. Karena tujuan kita di sini berdiskusi hanya untuk anak-anak dan fokus pada siswa kita. Jadi semua yang kita lakukan adalah berpusat pada siswa. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya sangat berterima kasih dan saya sangat dengan semua sudah meluangkan waktunya
sampai jam 3:30 untuk berdiskusi ya, meskipun saya tidak tahu ini Bapak Ibu masih bergembira tapi mudah-mudahan semua yang kita lakukan itu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan kembali ke kita. Tujuan kita baik, mungkin itu saja tulis saya yang bisa saya sampaikan. Luar biasa Bapak Ibu, terima kasih. Salam teman saya. Saya bisa Bapak Ibu ada situasi di komisi, kita dukung sepenuhnya. Ya mungkin akan tambah lagi nanti karena ini sudah dibuka guru penggerak angkatan 9 dan 10 TGP ini nanti akan membawa pembelajaran yang ada di sekolah. Mudah-mudahan sekolah yang sudah baik akan menjadi luar biasa. Kita dukung untuk Wisda menuntaskan semua kegiatan sampai dengan selesai, dan saya yakin pasti dapat kita melihat bahwa kepala sekolah yang luar biasa. Pada kunjungan saya pertama, saya disuruh hadir di sini setiap hari. Terima kasih Bapak atas waktunya. Salam hormat saya. Kepala sekolah.